Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas pahami orang lain melalui bahasa tubuhnya. David Cohen dalam buku Bahasa Tubuh dalam Pergaulan menjelaskan tentang bahasa tubuh sebagai bentuk topeng-topeng, mengungkapkan bahwa bahasa tubuh juga mengingkapkan topeng-topeng kita. Manusia belajar menggunakan topeng sejak kecil dan banyak di antara kita dapat melakukannya dengan baik. Banyak isyarat-isyarat nonverbal tentang perasaan bersifat sangat halus dan terjadi hanya sekilas. Membacanya seperti mencoba menguraikan pola dari selendang yang dipakai seseorang yang sedang lewat. Anda dapat melakukannya, tapi membutuhkan keahlian dan latihan. Apa yang dapat merobos topeng yang kita pakai adalah apa yang disebut oleh para ahli psikologi sebagai isyarat yang bocor. Sebuah isyarat yang sebenarnya tidak ingin kita berikan namun tidak dapat terkontrol. Beberapa penelitian yang baik tentang kepribadian menunjukkan kontras antara ekstrovert yang ceria, ramah, cepat, tidak teliti, suka humor, tidak sabar, dan memiliki metabolisme yang tinggi dengan introvert yang teliti, banyak cemas, lamban, dan kurang kemampuan dalam sosialisasi. Kepribadian satu tidak lebih baik dari kepribadian lainnya. Mereka adalah gaya, tapi gaya yang terungkap melalui bahasa tubuh. Dalam hubungan antar pribadi, banyak orang merasa berada di bawah tekanan untuk tidak menunjukkan perasaan mereka. Kita hidup melalui suatu periode perubahan sosial yang kompleks, membuat banyak dari kita merasa lebih aman bersembunyi di balik kedok. Bentuk-bentuk bahasa tubuh. Dalam penggunaannya, bahasa tubuh seringkali digunakan sebagai isyarat pesan palsu untuk tujuan tertentu. Hal ini dapat dihindari dengan mengenal jenis-jenis bahasa tubuh yang ada. Bentuk dan tipe umum dari bahasa tubuh ada 3, seperti yang diuraikan berikut ini. Pertama, kontak mata. Kontak mata mengacu pada suatu keadaan penglihatan secara langsung antar orang saat sedang berbicara. Melalui kontak mata, seseorang dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan sehingga orang tanpa memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. Misalnya, pandangan yang sayu, cemas, takut, terharu dapat mewarnai latar belakang psikologis kita. Penelitian menunjukkan bahwa seorang pendengar menggunakan kontak mata lebih sering daripada pembicara. Sejak kontak mata dilakukan, orang langsung dapat mengukur sejauh mana kemampuannya dalam melakukan komunikasi. Kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang digunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Wajah setiap orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Wajah ibarat cermin dari pikiran dan perasaan. Melalui wajah orang juga bisa membaca makna suatu pesan. Ekspresi wajah juga dapat dilihat ketika memandang seseorang yang dianggap sebagai orang yang polos atau lugu atau dianggap kejam atau dingin. Hal ini didasari oleh ada sebuah ekspresi wajah yang tampak pada seseorang tidak menunjukkan sebuah perubahan, seperti yang dilakukan oleh orang lain ketika mendengar atau mengetahui suatu peristiwa, baik kesedihan maupun kegembiraan, keanehan atau kelayakan, kebaikan atau keburukan, dan sebagainya. Ketiga, gestur, gerakan tubuh. Gestur merupakan bentuk perilaku nonverbal pada gerakan tangan, bahu, jari-jari, dan kaki. Seseorang sering menggunakan gerakan anggota tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Ketika seseorang berkata, pohon itu tinggi, atau rumahnya dekat, maka orang tersebut pasti menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Lain halnya ketika seseorang berkata, letakkan barang itu, lihat pada saya, maka yang bergerak adalah telunjuk yang menunjukkan arah. Ternyata manusia mempunyai banyak cara yang bervariasi dalam menggerakkan tubuh dan anggota tubuhnya ketika sedang berbicara. Orang yang cacat bahkan berkomunikasi hanya dengan tangan saja. Setiap gerakan tubuh mengomunikasikan beberapa fungsi yang oleh Ekman dan Friesen dikategorikan sebagai berikut. Pertama, emblem. Gerakan mata tertentu
merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Kedua, ilustrator. Tanda-tanda nonverbal dalam komunikasi. Tanda ini merupakan gerakan anggota tubuh yang menjelaskan atau menunjukkan sesuatu. Contoh, seorang ayah yang melukiskan tinggi badan anaknya dengan menaik turunkan tangannya dari permukaan tanah. Ilustrator memiliki 8 bentuk antara lain berikut ini. Pertama, buttons. Suatu gerakan yang menunjukkan tekanan tertentu pada pesan yang disampaikan. Kedua, ideograms. Gerakan membuat peta atau mengarahkan pikiran. Ketiga, deictic movement, gerakan untuk menunjukkan sesuatu. Keempat, apatia movement, gerakan yang melukiskan besar atau kecilnya ruangan. Kelima, kinetographs, gerakan yang menggambarkan tindakan fisik. Keenam, rhythm movement, gerakan yang menunjukkan suatu irama tertentu. Ketujuh, pictographs, gerakan yang menggambarkan sesuatu di udara. Terakhir, emblematic movement, gerakan yang menggambarkan suatu pernyataan verbal tertentu. Setiap bentuk ilustrator yang diuraikan di atas memiliki penafsiran yang kurang jelas. Hal ini dikarenakan seseorang tidak hanya menggunakan satu bentuk ilustrator, tetapi beberapa bentuk sekaligus dalam berkomunikasi. Adaptor, gerakan anggota tubuh yang bersifat spesifik. Beberapa jenis abduktor adalah self-abduktor, contohnya menggaruk kepala dan menunjukkan kebingungan, serta alter abduktor, contohnya mengusap kepala orang lain sebagai tanda kasih sayang. Berikutnya adalah regulator, gerakan yang berfungsi mengarahkan, mengawasi, mengkoordinasi interaksi dengan seksama. Contoh, menggunakan kotak mata sebagai tanda untuk memperhatikan orang lain yang sedang berbicara dan mendengarkan orang lain. Berikutnya ada affect display, menggambarkan emosi dan perasaan. Wajah merupakan media yang digunakan dalam affect display untuk menunjukkan reaksi terhadap pesan yang direspon. Selain 3 bentuk bahasa tubuh yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa jenis bahasa tubuh lainnya, seperti sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, suara, dan gerak isyarat. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal yang bersifat spontan. Sentuhan dapat menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati, dan sebagainya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatan seseorang. Suara seperti rintihan, narik nafas panjang, serta tangisan merupakan beberapa ungkapan perasaan dan pikiran seseorang. Gerak isyarat. Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan dengan mengetahui bentuk dan jenis bahasa tubuh, memungkinkan seseorang mengetahui cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Komunikasi yang baik merupakan awal dari terciptanya suatu hubungan sosial yang baik pula. Seseorang bahkan dapat menjadi pemimpin yang andal dengan membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Selain itu, dengan memahami bahasa tubuh yang diberikan oleh orang lain, seseorang dapat terhindar dari isyarat pesan palsu yang akan merugikan. Bila telah menyadari manfaat bahasa tubuh dalam berkomunikasi, maka seseorang akan mampu memonitor dirinya sendiri. Arti bahasa tubuh orang. Bahasa kepala, condong ke arah Anda, tertarik, setuju. Menjauh secara mendadak, curiga, tidak percaya. Topang dagu, bosan. Mengangguk, setuju. Banyak menoleh, tidak sabar ingin menyudahi pembicaraan. Bahasa mata, 60% menatap langsung, tertarik. 80% tatapan langsung, tertarik secara seksual. 100% tatapan langsung, perlawanan. Penghindaran tatapan, menyembunyikan sesuatu. Lensa mata membesar, sangat tertarik. Tatapan jatuh ke bawah dan melirik ke kiri atau kanan, tertarik pada Anda. Lirik kanan atau kiri langsung, bosan. Kedipan cepat, tidak setuju. Bahasa tangan, telapak terbuka ke atas, jujur terbuka. Telapak disaku atau tertutup, menyembunyikan sesuatu. Mengepal, tegang, tidak nyaman, marah. Menutup mulut atau hidung, indikasi berbohong. Membentuk kerucut, percaya diri atau yakin. Tangan di atas meja, siap untuk setuju. Jari mengetuk-ketuk, bosan atau ingin bicara. Gerakan lain, dada atau pinggul didekatkan, tertarik secara seksual. Kaki mengetuk lantai, ingin bicara atau bosan. Nada atau kecepatan berbicara, lambat
dan nada akhir turun, yakin dan menguasai. Penekanan kata otoritatif, nada dan kecepatan meninggi, emosi tegang, atau menyembunyikan sesuatu. Bahasa penolakan, kaki atau tangan bersilang, melirik ke kiri atau kanan, kepala menoleh ke kiri atau kanan, tatapan langsung minimal, mengetukkan jari atau kaki, arah kaki tidak kepada Anda, postur tubuh tertutup. Bahasa keterbukaan, tatapan langsung banyak dengan lensa mata membesar, tangan menangkup membentuk menara, arah kaki kepada Anda, postur tubuh terbuka. Bahasa siap menerima, kontak mata lebih 60% dan banyak senyum lepas, tubuh atau kepala mencondong kepada Anda, banyak anggukan dan wajah menghadap langsung ke Anda. Tangan terbuka di atas meja. Bahasa curiga, postur tubuh tertutup, tangan berada di saku atau posisi menghilang. Tatapan melalui sudut mata, lirikan berulang kali. Arah kaki mengerong. Bahasa tidak jujur, banyak menatap ke samping, khususnya pada bagian kata atau kalimat bohong. Tangan sering menutup mulut atau hidung, atau meraba hidung atau telinga. Postur tidak nyaman. Arti gerakan tubuh. Kadang jika kita sedang saling bertukar komunikasi atau sedang berbicara dengan orang lain, kita selalu melakukan beberapa gerakan bahasa tubuh yang mempunyai arti dengan semua bicaraan kita. Tetapi apakah Anda mengetahui arti dari pergerakan bahasa tubuh tersebut? Bahasa tubuh itu juga mengartikan sebuah bahasa yang kadang kita sendiri tidak sadar. Dan bahasa tubuh itu juga bisa menentukan beberapa sisi dari pembawaan watak dan karakter si pembicara tersebut. Di bawah ini merupakan beberapa pergerakan tubuh atau bahasa tubuh yang bisa menentukan karakter orang tersebut. Pertama, membuka atau menutup telapak tangan. Gerakan membuka telapak tangan seperti sedang akan menyajikan makanan mengindikasikan sosok yang terbuka. Jika kondisi gerakan tangannya ini dilakukan saat dalam suasana pertemuan atau rapat, artinya orang tersebut terbuka dengan ide yang dituangkan dalam forum tersebut. Sementara, jika posisi telapak tangan menghadap ke bawah atau mengempalkan tinju, artinya orang tersebut berada dalam posisi kuat. Petanda lainnya adalah orang tersebut tidak terlalu fleksibel. Kedua, memainkan lengan saat berbicara. Studi menunjukkan orang yang berbicara dengan gestur tertentu memiliki sifat energik, ramah, dan hangat. Sedangkan mereka yang bicara tanpa gestur cenderung terlihat sosok logis dan senang menganalisa. Perlu dicatat, gestur juga perlu dikontrol karena jika saat bicara Anda menunjukkan gestur yang berlebihan dan terlalu bersemangat menunjukkan Anda tidak bisa dipercaya dan tak berdaya. Saat takut atau khawatir sangat memungkinkan gestur Anda terlalu berlebihan. Gerakan yang tak perlu seperti ini biasanya ditemui dalam wawancara kerja. Untuk mengatasinya, pegang sesuatu saat sedang bicara, pulpen misalnya. Ketiga, berikutnya ada menyembunyikan tangan. Menyembunyikan tangan di pangkuan, dalam kantong celana atau jaket di belakang badan menunjukkan gerakan ketidakjujuran atau kebohongan. Anda seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari orang lain atau dari lawan bicara. Orang yang bicara dengan gestur seperti ini sedang memberitahukan Anda tentang sesuatu hal, tetapi dengan gerakan menyembunyikan tangan artinya ia tidak sedang memberikan sesuatu secara utuh. Ada yang disembunyikannya. Terakhir, mencungkil atau menggigit kuku. Saat sedang bicara, jika Anda bermain-main dengan kutikula di ujung jari atau kuku, menandakan Anda tidak percaya diri dan penakut. Anda bisa mengatasi rasa minder dengan cara melipat tangan dengan jari telunjuk diluruskan ke arah siku. Gestur ini lebih menonjolkan kepercayaan diri.